Tes, tes. Oke, hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Ya, so di video kali ini masih dengan pembahasan untuk manajemen operasi, ya. Oke, so kita udah masuk ke modul 8 ya, dimana terkait dengan manajemen rantai pasokan. Oke, so kita mulai dari tes formatif pertama. Tapi sebelum itu, di modul 8 ini full teoritis, dan jawabannya tuh ada di depan, ada materi di depannya. So mungkin ini akan berlangsung cukup singkat, ya kan? Jadi mungkin akan saya gabung dengan modul ke-9. Nah, tapi disambi dengan beberapa penjelasan-penjelasan singkat lah ya. Oke, so nah, nomor 1, manajemen rantai pasokan merupakan apa nih? Nah, jadi manajemen rantai pasokan ini udah jelas ya, definisinya adalah kegiatan yang terintegrasi baik dalam proses bisnis yang dimana dimulai start dari pengadaan bahan baku, sehingga sampai jadinya, sampai ngirimnya gitu ya. So nomor 1 jawabannya adalah yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sasaran pemasok pada strategi biaya rendah adalah, ya ini juga jawabannya udah jelas banget bahwasanya sasaran pemasok kalau untuk di strategi biaya rendah adalah memasok permintaan pada harga serendah mungkin. Ya, untuk nomor 2 ini ada di tabel, yang dimana tabelnya tuh ada 4 kolom. Yang sebelah kiri itu adalah kriterianya. Salah satunya adalah ada sasaran pemasok. Kemudian kolom kedua sampai kolom keempat itu terkait dengan strateginya. Ada strategi biaya rendah, ada strategi cepat tanggap, ada strategi diferensiasi. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke nomor 3. Karakteristik persediaan pada strategi diferensiasi. Nah, ini salah 2 kriteria dari ya atau karakteristik pada 3 jenis strategi. Dan ini yang dibahas adalah strategi diferensiasi, dan karakteristik yang dibahas adalah persediaan, yang dimana jawabannya adalah yang C, yaitu adalah meminimalkan persediaan untuk menghindari keusangan ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri, berikut adalah cara mengurangi bullwhip effect. Nah, bullwhip effect itu adalah ya sebenarnya efek apa sih namanya kalau di Indonesia itu kayak pecut ya. Jadi yang biasa buat ini ngituin sapi tuh. Nah, itu bullwhip namanya kan. Nah, di mana bullwhip itu ketika dicetakin begitu ya, maka akan bergerak ya set begini gitu kan ya. Jadi ataupun sebaliknya ya. Yang otomatis apa? Ya itu terkait dengan yang namanya permintaan. Nah, di mana permintaan itu kan selalu fluktuasi, either kalau nggak naik atau turun kan gitu. Nah, di mana cara menguranginya itu bagaimana sih? Biar tidak terlalu rugi perusahaan. Nah, menarik data yang akurat, iya. Nah, oke. Kemudian standarisasi, of course betul. Sehingga apa? Supaya kalau kita bikin sesuatu barang nggak ada yang namanya defect segala macam. Terus persediaan yang dikelola oleh pemasok. Nah, ini jatuhnya tuh sama kayak kalau di retail atau mungkin yang semacam kayak di warung-warung itu kan ada tuh yang kayak nitip atau ngirimin barang tuh. Nah, yang ngirim barang itu tergantung sama pemasoknya. Nah, gitu. Jadi supaya apa? Supaya biar beberapa permintaan itu tidak fluktuasi gitu. Jadi kan kadang takutnya mungkin mesennya segini, terus mesennya berkurang, kan kadang suka begitu kan. Nah, kalau yang mau mengelola pemasok itu bisa dikira-kira. Nah, berapa sih yang harus dikirimkan gitu. Kemudian pengurangan jumlah persediaan ini salah ya. Oke, jadi jawaban nomor 4 adalah yang D. Lanjut nomor 5, strategi yang menggunakan banyak pemasok cocok untuk perusahaan yang produknya adalah komoditas ya. Oke, ini jadi udah dijelaskan di depan terkait dengan kalau banyak pemasok tuh adalah produk komoditas ya. Nah, oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Kita masuk ke soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, ini sorry agak sedikit problem tadi, nomor 7 sampai nomor 10 jadi bantet banget. Oke, so untuk nomor 6. Nomor 6,
integrasi dengan membeli perusahaan pemasoknya disebut apa? Nah, ini terkait dengan yang namanya ada dua sebenarnya terkait dengan integrasi. Ada yang namanya backward integration dan ada forward integration. Dan kalau misalnya integrasi dengan membeli perusahaan dan pemasoknya itu disebut dengan backward integration ya. Oke. So, kita lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Jaringan kolaborasi yang seringkali dimiliki dalam rantai pasokan Jepang atau rantai untung bukan pasukan ya. Oke, pasokan yang berasal dari Jepang itu disebut dengan apa? Ya, sebenarnya dari sini tuh udah jelas banget, dari tata bahasanya pun juga jelas bahwa jawabannya adalah B, terkait dengan keiretsu, yang sebenarnya keiretsu itu sebenarnya equal atau mirip dengan yang namanya joint venture ya, cuman beda teknisnya lah. Kemudian nomor 8. Berikut merupakan salah satu teknologi informasi dalam rantai pasokan kecuali yang kita minta adalah rantai pasokan tapi dalam bentuk teknologi informasi. Jawabannya adalah yang C, yaitu adalah Kanban ya. Kanban itu sebenarnya lebih ke versi manual ya, walaupun mungkin dibikin dalam bentuk dibentuk dalam secara digital mungkin bisa, cuman untuk terkait dengan pengolahan informasinya dalam rantai pasokan itu ada yang namanya procurement, kemudian EDI dan ada barcode ya, sehingga tujuannya adalah bisa mengendalikan atau bisa memanage terkait dengan rantai pasokan itu sendiri ya. Oke, nomor 9. Teknologi informasi dalam rantai pasokan yang menggunakan identifikasi frekuensi radio itu adalah RFID. Ya, RFID jawabannya adalah B ya. Oke, untuk EDI ataupun online katalog ataupun barcode itu bisa kalian baca penjelasannya ada di materi yang ada di depannya. Dan kita lanjut ke soal nomor 10. Berikut adalah indikator kinerja rantai pasokan kecuali apa? Nah, dalam indikator kinerja rantai pasokan itu yang bakal dicek itu adalah pertama perputaran persediaannya bagaimana, terus kemudian hari pasokannya itu berapa hari ataupun ataupun dengan kuantitas tertentu, kemudian tingkat pengisiannya itu berapa. Jadi yang tidak ada dalam indikator kinerja itu adalah terkait dengan tingkat permintaannya berapa ya. Karena namanya tingkat permintaan itu kan datangnya dari customer, bukan dari kita sendiri gitu. Karena kalau yang namanya perputaran persediaan kan kita yang manage, terus kira-kira kita berapa perlu masuk, terus kita berapa perlu mengisi gitu. Ya, jadi nomor 10 jawabannya tidak sesuai, sebenarnya udah by logic jawabannya adalah yang D. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya di tes formatif kedua. Nah, so kita lanjut, kita hapus untuk nomor 6 sampai nomor 10 dan kita akan lanjut ke soal nomor 1 sampai nomor 5 di tes formatif yang kedua. Oke, ini terkait dengan outsourcing ya. Oke. Jadi, untuk nomor 1, kesepakatan kontraktual antar pelanggan dengan satu atau lebih pemasok untuk menyediakan pelayanan atau melaksanakan proses yang saat ini dilakukan secara internal disebut apa? Ya, disebut dengan outsourcing. Atau mungkin lebih bisa kita katakan sebagai subkontrak. Nah, itu juga boleh. Nah, cuman kan kalau subkontrak kan lebih ke produksi ya. Nah, kalau untuk terkait dengan outsourcing itu kan sebenarnya banyak macamnya, nggak cuman produksi aja gitu. Oke, jadi terkait ini biasanya mungkin bisa jadi jasa ataupun mungkin fasilitas-fasilitas tertentu gitu ya yang tidak dipunyai oleh perusahaan yang satu gitu. Oke, nomor 2. Pemindahan proses bisnis ke negara lain tetapi tetap mempertahankan pengendaliannya disebut adalah offsourcing. Maka jawabannya adalah yang B. Nah, jadi kalau outsourcing tetap kita yang handle terkait dengan yang namanya handle terkait dengan keputusan barang apanya, walaupun secara internal perusahaan yang diserahkan itu kita nggak bisa handle ya. Oke, cuman bedanya adalah ini masih internal. Kalau yang offshoring itu adalah terkait dengan sudah pindah ke negara lain. Lanjut nomor 3. Teori ketika suatu negara akan mendapatkan keuntungan ataupun manfaat dari spesialisasi dan ekspor produk dan layanan
yaitu mereka memiliki keunggulan relatif terhadap negara lain dan mengimpor produk saat mereka memiliki kekurangan relatif terhadap negara lain disebut apa? Ya, disebut terkait dengan yang namanya comparative advantage theory ya. Jadi nomor 3 itu jawabannya adalah C. Nah, so kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4, berikut adalah faktor kunci dalam melakukan alih daya. Nah, kecuali yang mana? Oke, potensi bagi keunggulan bersaing dalam kegiatan ini benar ya, ini sesuai. Teknologi informasi yang dimiliki ini salah. Terus analisis derajat kemudahan dalam alih daya ini benar. Faktor penentu yang meliputi penilaian ukuran pengendalian yang dibutuhkan. Oke, so ya jawaban yang bukan merupakan faktor kunci dalam melakukan alih daya adalah teknologi informasi yang dimiliki. Ya, jadi nomor 4 jawabannya B. Dan lanjut ke nomor 5. Berikut adalah keunggulan alih daya kecuali. Nah, tidak ada pengendalian, ini bukan keunggulan melainkan terkait dengan kelemahan ya. Karena dengan ini kita tidak bisa mengendalikan sepenuhnya. Kalau yang bisa dikendalikan ya palingan kalau emang kayak produk ya kita yang bisa kendalikan adalah kita maunya speknya apa gitu. Tapi terkait dengan proses produksi ataupun proses internal perusahaan yang diserahkan tanggung jawabnya tidak bisa kita kendalikan ya. Oke, yang B, mendapatkan orang ahli dari luar ini benar ya, karena dengan outsourcing nih kita bisa dapat orang ahli dari luar. Terus kemudian tujuannya adalah memperbaiki operasi dan layanan dan berfokus pada kompetensi intinya saja. Nah, so nomor 5 jawaban yang tidak sesuai atau yang bukan keunggulan alih daya adalah yang A. Nah, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 5-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 6 sampai nomor 10. Nah, oke. So, untuk nomor 6 itu terkait dengan beberapa sumber pemborosan. Oke. Jadi beberapa sumber pemborosan adalah yang mana? Oke, jadi jawabannya sebenarnya udah jelas banget bahwa jawabannya itu adalah yang D ya. Jadi sumber pemborosan itu adalah antrean dan persediaan ya. Kalau yang A ini biaya angkutan bukan. Kalau yang B ini terkait dengan proses kontinu bukan. Terus kalau yang C ini juga harusnya sih dua-duanya bukan ya kalau nggak salah. Yang pasti ini harusnya dua-duanya bukan. Nah, jadi yang dua-duanya merupakan terkait dengan sumber pemborosan adalah antrean dan persediaan. Oke, jadi kayak misalnya persediaan yang terlalu banyak pun juga berpengaruh boros gitu ya, boros biaya kan gitu, boros tempat. Terus kemudian antrean ya sama otomatis juga sama boros tempat juga kan gitu. Nah, terus juga terkait dengan nggak efisien, terkait dengan biaya lah dan lain sebagainya. Nah, nomor 7. Berikut adalah beberapa cara yang sering dilakukan dalam sistem operasional yang ramping kecuali menggunakan teknik JIT atau just in time, ini benar. Terus membangun sistem yang membantu karyawan menghasilkan produk sempurna, ini benar. Terus habis itu menghilangkan semua hal yang tidak menghasilkan nilai tambah, ini benar. Jadinya berarti yang nggak terlalu penting itu nggak usah dilakukan. Mengurangi fleksibilitas karyawan, ini salah. Maka jawaban nomor 7 adalah yaps yang D. Lanjut nomor 8. Beberapa bentuk perampingan sistem operasional dan dalam perusahaan jasa adalah ya, ini jawabannya adalah terkait dengan yang B, yaitu adalah terkait dengan penjadwalan pembelian tiket online ticketing ya, gitu. Jadi ya ibarat kata tuh penjadwalan terkait dengan pembelian tiket secara online lah gitu ya. Nomor 9. Berikut adalah elemen sumber daya yang fleksibel kecuali. Oke. Yang fleksibel. Oke, apakah tata letak sel termasuk? Termasuk. Perawatan total termasuk juga. Jaringan kerja dengan prasaing salah. Kemudian tingkat produksi yang seragam benar. Maka jawaban nomor 9 adalah yang C ya. Jadi yang bukan elemen sumber daya yang fleksibel adalah jaringan kerja dengan pesaingnya. Oke, lanjut ke nomor 10. Kelemahan sistem operasional yang ramping adalah ramping yang terjadi adalah
Apa nih? Ya, sebenarnya adanya variabilitas tinggi dalam permintaan. Jadi kalau terlalu ramping pun biasanya akan rentan terhadap yang namanya fluktuasi ataupun variabel-variabel yang kuantitasnya tinggi gitu ya, yang fluktuatif banget gitu ya dalam segi permintaan. Karena dengan merampingkan itu kan berarti ada beberapa yang emang harusnya mungkin nggak efektif ya kan, terus dikurangin. Nah, tapi ternyata ketika dirampingin ternyata kita butuhnya tuh yang banyak banget. Nah, jadi malah harusnya nggak perlu nggak perlu yang namanya mengurangi, malah jadi harus melakukan sesuatu yang lebih seperti itu ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah yang A. Oke, so dengan begitu kita akan lanjut ke tes formatif yang modul 9 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 1 di tes formatif pertama untuk modul ke-9 yang terkait dengan yang namanya manajemen proyek. Oke, so untuk soal nomor 1, berikut adalah beberapa jenis proyek yang dilihat dari jenis kegiatannya. Kecuali berarti yang bukan. Proyek engineering konstruksi? Iya. Proyek penelitian dan pengembangan? Iya. Proyek perekrutan karyawan? Bukan. Proyek kapital? Iya. So, jawaban nomor 1 adalah yang C. Nah, lanjut ke nomor 2. Proyek yang muncul dalam perusahaan berupa perancangan organisasi atau merencanakan reorganisasi, desain struktur organisasi, desain sistem informasi, desain program efisiensi, penggabungan dan pengambil alihan disebut dengan yang namanya proyek pelayanan manajemen. Nah, lanjut ke nomor 3. Tujuan perencanaan proyek antara lain apa? Ya. Di sini udah jelas banget bahwasanya ya jawabannya masuk akal adalah efisiensi operasi, sehingga supaya sesuatu yang berlebihan dan tidak menambahkan nilai tambah atau tidak meningkatkan nilai tambah itu bisa dikurangin atau bahkan dieliminasi, sehingga pekerjaan dilakukan secara efisien dan meminimalkan biaya yang dikeluarkan. Oke, nah lanjut ke nomor 4. Nah, untuk nomor 4 sendiri berikut adalah elemen dasar perencanaan proyek kecuali. Oke, berarti yang bukan. Tujuan dan lingkup proyek ini benar. Persyaratan kontrak ini benar. Penjadwalan dan sumber daya ini oke. Nah, analisis manfaat proyek ini salah. Ya, bukan analisis manfaat proyek ya. Emang ada analisis tapi bukan analisis manfaat proyek terkait dengan analisis manfaat kegiatannya atau dan segala macamnya ya. Oke, kalian bisa cek itu di materi di depannya. Nomor 5, salah satu metode penjadwalan proyek. Nah, jadi ketika proyek ataupun produksi dijadwalkan itu ya salah satunya dengan menggunakan bagan Gantt atau Gantt chart seperti itu ya. Ya, mungkin sudah dibahas di modul ke-7 ya terkait dengan yang namanya membuat bagan Gantt itu ya, Gantt chart itu yang kayak gini set, terus kotak begini, terus ada yang namanya idle ya kan, alias berhenti dulu nanti baru lanjut lagi. Nah, yang kurang lebih bentuknya seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so untuk soal nomor 6. Nah, salah satu tujuan penjadwalan proyek yaitu adalah mengidentifikasi hubungan yang diutamakan di antara kegiatan-kegiatan proyek ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah A. Dan nomor 7, berikut adalah salah satu faktor yang dipertimbangkan dalam penjadwalan proyek. Yang kecuali yang berarti yang bukan. Kebutuhan dan fungsi proyek iya, cuaca musim dan gejala alam lainnya betul, alasan sosial dan politis betul. Nah, lokasi proyek yang harus dekat dengan sumber daya alam ini enggak termasuk. So, nomor 7 jawabannya adalah yang D. Nah, lanjut ke nomor 8. Waktu kosong atau alias slack time ini menunjukkan apa? Menunjukkan waktu untuk kegiatan yang bisa ditunda. Nah, jadi kalau nilainya 0 berarti
bisa langsung, tapi kalau ada nilainya sendiri itu berarti ditunda sekian satuan waktu ya. Oke. Nomor 9, teknik perencanaan dan penjadwalan serta pengendalian proyek secara terintegrasi yang menghubungkan setiap kegiatan dalam proyek disebut PERT CPM ya. Ini teknik perencanaan dan penjadwalan terkait dengan yang namanya terkait dengan project management ya. Oke, atau manajemen proyek. Oke, nomor 10, pengendalian proyek bertujuan ya untuk menjadwalkan proyek sehingga bisa dilakukan proyek yang tepat waktu, efisien dan lain sebagainya ya. Oke, jadi nomor 10 jawabannya adalah B. Dan dengan begitu kita langsung lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita lanjut ya di tes formatif yang kedua untuk modul ke-9. Nah, jadi ada soal untuk 1 sampai nomor 3 itu adalah perusahaan akan membangun pengendali polusi dan memiliki, ini bukan 11 kegiatan ya, melainkan 12 kegiatan. Ini revisi aja soalnya. Karena di sini tabelnya nih ada 12 kegiatan. Ya karena kan A sampai J itu kan 10 ya harusnya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L ada 12 kan. Nah, kemudian setiap kegiatan itu ada beberapa yang mempunyai pendahulunya. Nah, kemudian diberikan 3 alias 3 waktu. Yang pertama adalah optimistic time, terus yang kemudian yang kedua adalah waktu paling mungkin alias terkait dengan most likely time. Terus habis itu waktu pesimis itu adalah pessimistic time. Nah, jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan ini adalah C-nya. Nah, kemudian ada datanya ya dari masing-masing waktu gitu ya, dari kegiatan A sampai kegiatan L. Nah, yang ditanya adalah lama waktu penyelesaian proyek tersebut itu berapa minggu sih? Nah, terus kemudian yang merupakan jalur krisis atau critical path-nya. Kemudian yang ketiga adalah nilai probabilitas proyek jika selesai lebih dari 60 minggu itu berapa persen. Nah, untuk menyelesaikan soal ini sebenarnya 1, 2, 3 ini adalah satu paket ya. Jadi kalau mau ngerjain nomor 3 itu ataupun terutama nomor 2 ya kita harus kerjain nomor 1. Nah, jadi untuk itu maka kita harus mencari expected time-nya atau waktu yang diharapkan, yang dimana ini rumusnya adalah A ditambahkan dengan 4B ditambahkan dengan C dibagi dengan 6 ya. Itu untuk expected value-nya. Nah, sedangkan untuk variansinya atau variance itu adalah A dikurangkan dengan B dibagi dengan 6 dipangkatkan dengan 2. Nah, cuman untuk di bukunya sendiri ini mungkin kita nggak pakai ini ya. Ini adalah mostly M, ini adalah B-nya ya. Berarti A ditambahkan dengan 4M ditambahkan dengan B. Oke, A ditambahkan dengan 4M ditambahkan dengan B. Kemudian ini A kurang B per 6 dipangkatkan dengan 2. Nah, sebenarnya sih kalaupun juga ini ketuker, sebenarnya mau B kurang A ataupun A kurang B juga nggak ada masalah. Karena apa? Ini dipangkatkan 2 sebenarnya. Jadi sebenarnya ini rumusnya adalah terkait dengan selisih gitu ya. Selisih antara waktu optimis dengan waktu pesimis. Kemudian dibagikan dengan 6 lalu dipangkatkan dengan 2. Jadi misalnya mau 3 kurang 9 kan kalau dipangkatin 2 juga hasilnya kan positif. 12 kurang 3 pun juga hasilnya 9. Dan kalau positif dipangkatkan dengan 2 hasilnya positif juga. Nah, tapi tetap aja kita akan kerjakan dengan menggunakan rumusnya, yaitu adalah B kurang A ya, jangan A kurang B. Walaupun secara nilai sama, tapi ya mungkin karena ya kalau nggak dipangkatkan dengan 2 ya hasilnya kan berbeda gitu ya. Oke, jadinya B kurang A per 6 dipangkatkan dengan 2. Nah, cuman karena berhubung ini datanya banyak, ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah angkanya mungkin ada yang sedikit desimal gitu ya, dan angkanya nggak bagus. So di sini saya minta bantuan Excel, ya. Oke, jadi ini udah saya kerjakan terkait dengan secara Excel. Nah, jadi saya ulang lagi bahwasanya ini kan udah ada 3 waktu ini, dan nanti dicari nih waktu yang diharapkan dan variansinya berapa. Nah, jadi dari ini maka
Mungkin lebih tepatnya mungkin ini bakal saya hapus aja. Mungkin saya akan menyisakan terkait dengan waktu yang diharapkan sama variansinya aja ya. Karena apa namanya? Terkait dengan data yang itu kan udah ada di sini nih. Ya, jadi itu tadi saya ngerjainnya pakai Excel sebenarnya ya. Jadi biar apa namanya? Kalau dilihat dari angkanya sih kan desimal nih. Nah, takutnya kalau dilakukan pembulatan ya kan, terus takutnya nanti ada beberapa yang berubah nilainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini datanya banyak gitu loh. Ada 12 kegiatan, kecuali kalau cuma satu ataupun dua atau berapa gitu ya. Ya walaupun emang nanti kalau emang ngerjainnya nggak boleh pakai ini ya, sebenarnya ini kalau cuma satu soal doang sih ya make sense, nggak apa-apa. Tapi di tes formatif ini tuh ada 3 soal kurang lebih ya, yang apa namanya punya tabel seperti ini gitu. Oke, yaudah. Nah berarti apakah bisa terjawab untuk terkait dengan lama waktu penyelesaian proyek tersebut? Nah ini nggak bisa ya. Kenapa? Karena ya harus kita bikin terkait dengan diagram atau flow chartnya. Yang dimana kan kita punya ada kegiatan, ada 12 kegiatan. Yang dimana ABC ini tidak mempunyai kegiatan pendahulunya. So berarti dia bisa independen sendiri nih. Nah cuman saya agak bingung, kira-kira ini saya taruh mana ya. Oke mungkin apa namanya. Oke ini mungkin saya hapus begini. Set. Nah untuk rumus ya oke mungkin saya hapus aja ya terkait dengan rumus. Nah jadi set terkait dengan waktu yang diharapkan, kemudian untuk nomor 2 sama nomor 3 nya tuh. Nah begini aja kali ya. Oke, ABCD itu ABC itu apa namanya punya waktu sebesar 7,83 ya. Oke ini untuk A, kemudian ada B, ada C, yang dimana mereka punya kerja sendiri-sendiri sebenarnya, jadi nggak saling terkait. Nah setelah itu habis A ada cabang, ada 2 ya, ada yang D, ada D dan ada yang ada D sama ada kegiatan E. Oke ada D, ada kegiatan D dan ada kegiatan E. Kemudian yang B selanjutnya ada kegiatan F. Oke, berarti ini ke sini aja, ini F. Nah, kemudian G itu pendahulunya C, jadi cuman C aja. Berarti di sini adalah G. Nah, lanjut lagi untuk yang H, C E F, C E F. Nah, ini nih agak ribet nih sebenarnya. Gimana ya enaknya? Oke, berarti mungkin ini digeser aja kali ya, begini ya. Bukan artinya C itu bakal dikerjain setelah A sama B ya, bukan. Oke, berarti ini maksudnya biar gambarnya bagus aja. C, E, F itu akan menjadi 2 cabang pengerjaannya ya. Oke, set. Enaknya gimana berarti? H sama I berarti ini pertama begini dulu kali ya. Nah, tapi bentrok juga. Nah, oke mungkin ini aja ya. Dibedain dengan warna. Kalau yang H pakainya yang hitam. Oke, set. Kemudian begini. Ini adalah kegiatan H. Oke. Dan ini A B C D E F G H I J K L. Oke, kemudian untuk yang I itu pakai yang warna biru ya. Nah, jadi biar nggak bentrok aja. Oke, ini ada I di sini. Oke, ada I. Kemudian J itu karena ada D. Oke, ini sub. Oke, pas ya. Ini J. Kemudian ada G sama I itu jadi K. Oke, ini G sama I. Oke, ini ya. Set. Waduh, bentrok begini. Oke, berarti ini mungkin ditukar aja. Berarti ini jadinya ini bawahnya I, atasnya H.
Nah, ini ribetnya kalau gambar manual tanpa menggunakan software dari PopQM itu ribet nyusunnya. Ya, oke. Berarti G dengan I itu akan menjadi K. Ya, oke. G sama I akan menjadi K. Kemudian habis itu K sama H itu akan menjadi L ya. Oke, K sama H akan menjadi L. Oke. Nah, jadi gambar grafiknya tuh begini aja. Nah, apakah J-nya nanti gabung sama dengan sesuatu? Ya, enggak. Udah mentok sampai J kayak gini aja. Nah, kalau udah untuk mencari lama waktu penyelesaian itu adalah dengan menggunakan yang namanya early start, ada yang namanya early finish, ada yang namanya late start, ada yang namanya late finish. So berarti untuk yang ini adalah apa namanya early start, kemudian ini adalah early finish, kemudian ini adalah late start, dan ini adalah late finish. Oke, so berarti kita mulai dari early start dulu. Nah, untuk A, B, sama C, nah karena berhubung gitu ya, karena berhubung ini baru dimulai, ya otomatis ini nilainya 0 semua. Ya, ini early start. Nah, kemudian, untuk D ke E, untuk D sama E itu gimana? Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya tuh kan A diproses selama 7,83. Oke, ini 7,83. Kemudian ini B-nya adalah 10,67. Terus kemudian ini C-nya juga 10,67. Kemudian D-nya ini 5. Kemudian E-nya ini adalah 6,17. Kemudian F-nya 12,33. Oke. Kemudian untuk G-nya itu besarnya adalah 7,67. Untuk H-nya itu adalah 15,17. Kemudian untuk I-nya itu sebesar 10. Kemudian J-nya adalah 19,67. Untuk K-nya 6,83. Dan untuk L-nya ini diproses selama 11. Nah, kalau misalnya ditanya untuk A nih, kan selesai 7,83. Nah, terus untuk DE sama E-nya gimana? Ya karena masih satu sumber yang sama, berarti untuk early startnya ya 7,83 juga. Ya, 7,83. Oke, kemudian untuk F, ya ini F-nya adalah 10,67. Oke. Kemudian untuk G-nya, nah ini untuk G ya, cari yang gampang-gampang dulu aja. Nah, untuk yang C berarti 0 terus diproses 10,67, berarti selesai dalam waktu 10,67 minggu. Nah, kemudian untuk yang J dari D kan startnya mulai 7,83, kemudian diproses selama 5, berarti akan selesai dalam waktu 12,83 minggu. Nah, gitu ya, dalam minggu ke 12,83. Kemudian untuk selanjutnya J nggak ada. Nah, kemudian ini baru nih. Dari yang H untuk yang biru dulu. Mana nih? Ya, 10 0 tambah 10,67 sama dibandingin 10,67 tambah 12,3 sama 7,83 ditambah 6,17 itu bakal lebih cepat yang mana? Ya, itulah yang dipilih. Nah, tapi apakah begitu? Ya nggak bisa. Nah, kenapa? Karena nggak bakal mungkin dong ya kan. Kita mau milih yang C itu adalah paling singkat, tapi F-nya belum selesai. Nah, otomatis apa? Ya ini F-nya yang dipakai, yaitu adalah terkait dengan 10,7 tambah 12,33, yaitu adalah 23. Oke. Untuk J gimana? Ya J juga sama. Berarti kita harus nunggu kelar F dulu dong, baru selesai, baru itulah jawabannya. Jadi F ini kan paling lama selesai. Nah, itulah yang paling kecil gitu. Jadi early start itu bacanya begitu. Dari 0 ya kan, awalnya kan 0, terus kemudian 10,67 jadi di sini, kemudian 10,67 ditambahkan dengan ini jadinya ada di sini. Ya. Nah, kemudian untuk K 2,23 tambah 10 33. Terus kemudian ini adalah
18. Nah, berarti untuk K-nya berapa? Nah, untuk K-nya ya jawabannya 33. Karena tidak akan mungkin pakai yang G, karena apa? I-nya belum selesai. Nah, kalau pakai yang I pasti otomatis G-nya udah selesai dong. Berarti boleh lanjut. Nah, kemudian untuk L itu antara H dengan K. Nah, 23 tambah 15,17 sama 33 ditambah 6,83 itu mana yang kalau kita hitung menghasilkan yang lebih besar alias yang paling lambat, yang paling lama selesai? Ya, jawabannya adalah yang ini. Nah, jadi H itu akan lebih lama selesai dibandingkan dengan K dengan nilai adalah sebesar emang iya. Nah, kalau yang H ini 38, nah ini 39. Ya udah, pakainya adalah 39,83. Nah, kalau udah, nah ini oke, ini sebenarnya ada startnya ya. Intinya ada startnya juga. Ini startnya ini pasti 0. Ya, startnya ini pasti awalnya ini 0. Nah, kemudian baru lagi set A, ada B gitu ya, dan ada C. Nah, ini habis L ini. Nah, ini anggap aja habis J itu nggak tahu ya, ini sebenarnya anggap aja oke. Kita buntutnya ada yang L-nya dah. Nah, anggap aja ini selesai baru finish gitu ya. Ini kemudian ini baru finish. Oke, ini finishnya nih. Oke, berarti kalau finishnya siapa yang bakal lebih lama selesai? Ya pasti otomatis L. 39,83 ditambah 11 itu hasilnya adalah 50,83 ya. Oke, 50,83. Oke, wait. Nah, yaudah nggak apa-apa deh. Nah, oke, 50,83. Nah, yaudah, berarti selesainya dalam waktu, ya jawabannya adalah yang C sebenarnya. Jadi udah kejawab tuh sebenarnya. Kalau terkait dengan lama waktu ya pakai salah satu pun sebenarnya sama aja. Nah, tapi untuk jalur kritis ini nggak bisa. Nah, kita harus pakai ada semuanya 4 ini harus kita hitung. Nah, sekarang early finish. Nah, ingat ya, ini S ini startnya pasti dari waktunya 0 semua. Nah, beda. Kalau misalnya early start, 0-nya masih dibawa ke sini. Kalau early finish itu 0 ditambahkan dengan 7,83. Jadinya 7,83. Oke, kemudian ini 0 ditambahkan 10,67 jadinya 10,67. Terus kemudian ini 0 ditambahkan dengan 10,67 ya berarti di sini ditaruh 10,67 juga. Nah, kemudian 7,83 ditambah dengan 5 jadinya 12,83. Nah, kemudian lanjut lagi 12,83 ditambah dengan yang namanya 19,67 itu berapa berarti jadinya? Jawabannya 32,5. Oke, 32,5. Kemudian untuk yang ini berarti sama ya 7,83 ditambah dengan 6,17. Nah, itu berapa jawabannya? Nah, jawabannya adalah 14. Kemudian untuk ini 10,67 ditambahkan dengan 12,33. Berapa jawabannya? Jawabannya adalah 23. Nah, oke, untuk G ini yang paling gampang dulu. 10,67 ditambahkan dengan yang namanya 7,67 itu adalah 18,33 ya, 18,33. Nah, kemudian untuk H sama I, nah kita cek nih. 14 ditambah dengan 15,17, 23 ditambah 15,17, 10,67 ditambah dengan 15,17. Nah, pakai yang mana? Ya, kalau misalnya kayak gitu, kalau kita pakai 14 tambah 15, terus 10, ini tambah 15 sama 23 tambah 15, ya tetap harus selesai terlebih dahulu F-nya dong, ya kan? Berarti jawabannya adalah 23 tambah 15,17 itu adalah berarti 38,17 ya. Oke, 38,17. Kemudian untuk yang I, nah ini nambah 10. Berarti kira-kira siapa yang kita hitung? 14 tambah 10 kah? Atau 23 tambah 10 kah? Atau 10,67 tambah 10? Nah, jadinya 23 ditambahkan dengan 10, yaitu adalah 33. Nah, kemudian untuk K.
18,33 tambah 6,83 atau 33 tambah 6,83? Ya pasti 33 tambah 6,83, yaitu adalah 39,83. Nah, 39,83 tambah 11 sama 38,17 tambah 11, ini hasilnya ya 50,83. Nah, 50,83 kita bawa di sini. Nah, jadi sebenarnya ini hitungannya ini adalah 0 dan ini adalah 50,83 ya. Jadi nggak usah dibagi ini aja, nggak apa-apa deh ya, nggak usah. Nah, itu untuk yang early start, jadi ngitungnya dari kiri. Nah, kalau late start ataupun late finish itu dari sebelah kanan. Nah, sekarang pakai yang biru tua dulu untuk late start. Nah, late start itu ngitungnya dari sebelah kanan, gitu ya. Nah, oke, untuk late start, nah artinya berarti yang lebih mulai lebih lama lah hitungannya. 50,83. Nah, ini harusnya kalau yang start itu kan harusnya nih ini dibawa ke sini gitu ya. Ini dibawa ke sini. Nah, ini terus kemudian ini dibawa ke sini gitu ya. Baru nanti nambah ini. Terus kemudian ini nambah ini ke sini. Nah, ini nambah ke sini baru ke sini gitu kan ya. Nah, ataupun ya ini hitungannya dari sini ke sini baru nambah, hasilnya 50,83. Nah, kalau ini 50,83 ya dikurangkan dengan 11 sama dikurangkan dengan 19,67. Nah, jadinya 50,83 ya karena berhubung nih. Nah, ini bacanya beda. Kalau L itu kan asalnya dari yang finish. Ya, J juga asalnya dari yang finish. Makanya kerjanya satu-satu. 50,83 dikurangkan dengan 19,67 itu jawabannya adalah 31,17. Oke. Kemudian untuk yang L-nya 50,83 dikurangkan dengan 11 adalah 39,83. Nah, lanjut nih. Nah, ini baru untuk K. Nah, K ini kan sumbernya dari L. Jadi 39,83 dikurangkan dengan 6,83 adalah 33. Kemudian ini dikurangkan dengan ini. Nah, berarti 39,83 dikurangkan dengan 15,17. Nah, jawabannya adalah 24,67. Nah, oke, 24,67. Nah, baru nih. Untuk yang untuk yang untuk yang I itu sumbernya dari K doang. Jadinya berarti 33 dikurangkan dengan 10. 23. Terus kemudian 33 dikurangkan dengan 7,67. Nah, jawabannya adalah 25,33. Nah, oke. Kemudian untuk yang C. Nah, untuk yang C ternyata sumbernya nggak dari G aja, melainkan ada dari I, kemudian dari H. Terus kemudian untuk yang E ternyata juga sama. E ini berasal dari I sama H. F juga sama dari I sama H. Nah, oke, ya udah. Sekarang 24,67 dikurang dengan 6,17 sama 24,67 dikurang 12,33 sama 24,67 dikurangkan dengan 10,67, kita pakai yang mana? Nah, nggak gitu ya, nggak gitu. Kalau misalnya untuk yang C, ya kita lihatnya dari 24,67 dikurangkan dengan 10,67, terus 23 dikurangkan dengan 10,67, sama 25,33 dikurangkan dengan 10,67. Nah, mana tuh yang kita bisa pakai? Nah, ini ya kerjanya pilih yang paling sedikit, yaitu adalah 23 dikurangkan dengan 10,67 alias hasilnya adalah 12,33. Oke, 12,33. Nah, kemudian untuk F itu dari 24,67 dikurangkan dengan 12,33 sama 23 dikurangkan dengan 12,33. Nah, 12,33 nih kalau dikurangin hasilnya berarti berapa tuh? Nah, pilih yang paling kecil, yaitu adalah 10,67 berarti ya kalau dikurangin. Nah, terus kemudian lanjut lagi, E sama H ini dari H sama I. Ya, pilih yang paling kecil lagi, 23.
23 dikurangkan dengan 6,17 itu berapa? Nah, jawabannya adalah 16,83. Nah, lanjut lagi. Nah, tapi untuk yang B itu kan asalnya dari F doang. Berarti 10,67 dikurangkan dengan 10,67 jawabannya 0. Nah, untuk A, ini untuk D belum nih ya. 31,17 dikurangkan dengan 5 adalah, ya jawabannya adalah 26,17. Oke, 26,17 dikurangkan dengan 7,83 sama ini. Ya, kita pilih yang 16,83 dikurangkan dengan 7,83, yaitu adalah jawabannya adalah 9. Oke, jadi nah udah tuh baru ternyata emang ada nih sedikit slack ya sebenarnya kalau kita hitung. Karena ini 9, dikurang 7,83. Nah, kita lihat nih. 9 dikurangkan dengan 0 sama 0 kurang 0 sama 12,33 dikurang dengan 0, maka yang dipakai adalah yang 0 kurang 0, maka jawabannya di sini 0. Seperti itu ya. Jadi ini pasti jawabannya 0 semua, nggak mungkin nggak 0 ya. Nah, kalau udah pakai let finish. Nah, kalau let finish itu 50 sama kayak early start. Kalau early start kan berarti ini dibawa ke sini. Kalau let finish berarti 50,83-nya dibawa ke sini. Jadi dibawa ke sini nih 50,83-nya. Nah, kemudian ini juga untuk yang J ini juga dibawa 50,83-nya di sini. Oke. Ya udah. Baru berarti 50,83. Nah, untuk H itu kan sumbernya dari L. K juga sumbernya dari L. Makanya jawabannya pasti di sini sama nih. 50,83 dikurangkan dengan 11 itu adalah 39,83. Oke, ini juga jawabannya adalah 39,83. Kemudian untuk I itu sumbernya dari K. G juga sumbernya dari K. Berarti 39,83 dikurang dengan 6,83 adalah 33. Kemudian ini hasilnya juga 33. Nah, kemudian 33 dikurangkan dengan ini untuk ini udah ya. Nah, ini dulu nih. 50,83 dikurangkan dengan 19,67. Nah, jawabannya adalah 31,17. 31,17. Oke. Kemudian untuk yang ini C ada dari G, ada dari I, ada dari H. Nah, 39,83 dikurangkan dengan 15,17 sama 33 kurang 10 sama 33 dikurang 7,67. Pilih yang mana? Nah, pilih yang mana nih? Nah, pilihnya adalah yang 33 dikurangkan dengan 10. Nah, karena hasilnya kan paling kecil ya. Oke. Nah, soalnya kalau dibandingin sama mereka bertiga nih, 39,83 dikurang ini sama ini kurang ini kurang ini, maka hasilnya tuh yang paling kecil adalah 33 kurang 10. Nah, kalau udah lanjut untuk E sama F. Nah, E sama F ini berarti kalau kita kerjain berarti sumbernya daripada H sama I. Nah, untuk H 39,83 dikurang ini sama 33 kurang 10 itu mana yang lebih besar? Yang lebih kecil ya. Oke, berarti jawabannya ya yaitu adalah terkait dengan yang I, yaitu adalah 23. Oke. Berarti ini juga sama 23. Oke, kemudian lanjut nih untuk yang B. 23 dikurangkan dengan 12,3. Berapa tuh jawabannya? Ya, jawabannya adalah 10,67. Terus kemudian untuk yang A. Nah, untuk yang A 23 dikurang 6,17 sama 31 dikurangkan dengan 5 itu nilainya yang paling kecil itu yang mana? Ya, jawabannya adalah ya yang bawah ya. 23 dikurangkan dengan 6,17 itu jawabannya adalah 16,83. Oke. Terus abis itu 16,83 dikurangkan dengan 7,83 jawabannya 9. Terus kemudian lanjut lagi. Ini 10,67 dikurang 10,67 0. Kemudian 23 kurang 10,67 ini kan berarti sekitar 11-12an ya.
Oke, mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah hasil yang B, ya. Oke, jadi jawabannya 10,67 kurang 10,67 itu jawabannya dia 0. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita miripin, ini mirip dengan ini pengerjaannya, dan kalau untuk yang late finish itu miripnya dengan early finish, ya. Oke, ya udah. Nah, bagaimana kita mencari jalur kritis? Cari yang nilai isi angkanya tuh nilai di kotaknya sama semua. B, kemudian F, kemudian I, kemudian K, kemudian L. Udah. Ini dia. Ya. Nah, jadi B, F, I, K, L itulah jalur kritisnya. Tapi saya di sini bingung kok kenapa bisa jawabannya ada 2 ya. Nah, gitu loh. Karena ini harusnya kalau namanya jalur kritis itu cuma 1. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba mungkin ada diberlakukan sesuatu. Nah, itu mungkin bisa jadi berubah, ada lebih daripada 1 jalur kritisnya. Nah, jadi nomor 2 itu jawabannya hanya BFIKL. Ya, BFIKL. Oke, jadi jawaban nomor 2 tuh nggak ada. Nah, kemudian lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini terkait dengan yang namanya menggunakan rumus Z. Yang dimana untuk rumus Z-nya sendiri itu sebenarnya sama dengan ini dibagikan dengan yang namanya, oke, kita tahu bahwasanya itu kan B, F, I, K sama L ya. Oke, berarti ini yang dipakai kalau kita hitung total variance-nya itu berapa sih? Jawabannya tuh 21,63 ya. Oke. Jadi ini berarti akar daripada 21,63 ya. Oke, coba 9 tambah dengan 5,44 tambah 2,78 ditambahkan dengan 1,36 tambah dengan 2,78 ya, jawabannya dia 21,63. Oke, sorry 21,36, sorry. 21,36. Nah, kemudian kita mau mintanya itu targetnya 60, sedangkan expected yang terjadi itu sebesar 51 minggu. Oke, jadi kita ini masukinnya 60 kurang 60 dikurangkan dengan 51. Ya udah, nilai Z-nya berapa nih? Kalau kita hitung 60 kurang 51 dibagi dengan akar 21,36, jawabannya adalah sebesar 1,95. Ya, jadi 1,95. Nah, oke, so ini sorry. Ini 50 kurang 61 ya, 6 dikurang 60 ya. Karena kan rumusnya itu adalah terkait dengan waktu yang di waktu jatuh tempo, yaitu adalah terkait dengan 51, kemudian dikurangkan dengan waktu yang diharapkan, yaitu adalah sekitar 60. Kan yang diharapkan kan lebih daripada 60 kan. Nah, oke, jadi kita pakai 60 dan ternyata ini jawabannya berarti min 1,95. Yang sebenarnya kalau emang kita gambar gitu ya. Oke. Jadi sebenarnya ini luas daerahnya ya, terkait dengan tabel Z ini adalah luas daerah daripada Z-nya itu sendiri. Dan kita tahu bahwasannya namanya tabel Z itu kan berdistribusi normal ya. Berdistribusi normal. Set. Oke. Kemudian ini di sini adalah 0. Ini dari sini ke sini adalah sebesar 0,5 dan ini ke sini juga 0,5 sebenarnya. Oke. Kemudian min 1,95. Nah, di sini nih, min 1,95. Nah, yang diminta itu adalah yang mana? Ya, yang diminta itu adalah kalau lebih daripada 60. Nah, berarti yang mana nih? Ya, adalah yang di sini nih. Lebih daripada 60 alias lebih besar daripada 1,95. Itu berapa? Nah, sedangkan untuk tabel Z-nya min 1,95 itu kan sebenarnya sama kayak 1,95 sebenarnya, ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya ini saya pakainya yang min 1,95 aja langsung ya, pakai tabel yang ini nih berarti. Nah, oke, min 1,95 itu ada di sini 0,0256. Oke, 0,0256. Nah, jadi kita punya informasi bahwasanya ini total areanya itu adalah
0,0256. Nah, berarti yang ini itu adalah 1 dikurangkan dengan 0,0256, maka nilainya berapa nih? 1 dikurangkan dengan 0,0256, jawabannya adalah 0,9744. Nah, oke. Jadi setara dengan berapa? Ya, setara dengan yang namanya 97,44%. Seperti itu ya. Nah, untuk nomor 3 bagaimana? Ya, untuk nomor 3 ini juga nggak ada jawabannya ya, karena jawabannya itu 97,44% gitu. Jadi kalau kurang dari 60 itu sebesar 0,0256, kalau lebih besar tuh berarti yang 0,9744 ya. Oke, ini kan tadi pakai 51. Kalau pakai yang 50,83 apakah jauh berbeda? Sebenarnya nggak jauh berbeda karena jawabannya di sini harusnya 1,98 ya. Oke. Nah, terus juga mungkin ini efek karena jalur kritisnya di sini di pilihannya tuh ada 2. Sedangkan di sini tuh pas kita kerjain cuman ada 1 doang sebenarnya jalur kritis. Ya. Nah, kemudian untuk yang probabilitas ini, dan kalau kunci jawabannya 95,4 itu harusnya arsirannya berarti sekitar minus ya, pasti minus ya. Minus 1,7-an. Nah, kalau 1,7-an itu antara ini yang salah atau ininya yang salah. Atau ininya yang salah. Nah, kita nggak tahu ya. Oke, jadi jawabannya berdasarkan kalau lebih dari 60 minggu itu jawabannya 97,44% ya. Oke, so dengan begitu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Cuman untuk soal berikutnya ini karena berhubung juga tabel seperti ini, mungkin tabelnya langsung versi yang waktu diharapkan ya. Jadi waktu optimis sama waktu paling mungkin dan segala macamnya mungkin langsung saya gantikan aja. Nah, jadi untuk nomor 4 sampai nomor 6 tabel yang digunakan adalah seperti ini ya. Oke, jadi ada waktu optimis sama ininya dan kemudian seperti ini. Nah, tapi berhubung karena saya butuhnya cuman pakai yang waktu yang diharapkan saja gitu ya. Yang yang tengah ini kan sebenarnya nggak kepake ya sebenarnya. Oke, jadi yang tengah ini sebenarnya nggak kepake. So langsung saya rampingin begini aja kali ya. Nah, oke. So, dengan begitu langsunglah bisa nggak kita jawab untuk nomor 4 ya. Kita bikin dulu dong terkait dengan gambarnya. Oke, so sorry berarti my bad. Yang nggak diperlukan itu adalah waktu optimisnya aja karena terkait dengan yang namanya pendahulunya ini kan kita harus tahu dong kegiatannya siapa-siapa dulu gitu. Jangan sampai ada yang kurang sebenarnya. Oke, berarti ini ada start. Ini start pasti dia mulainya 0. Kemudian ada A, B, C, D, E. Waduh. Oke, ada A. Kemudian ada B. Kemudian ada C. Kemudian ada D. Kemudian ada E. Nah, ini makanya ini sebenarnya kalau kita mau ngerjain sebenarnya enakan pakai software langsung. Oke, kemudian untuk abis A itu F. Oke, ini F terlebih dahulu. Kemudian abis B itu ada G. Oke, kemudian abis H itu ada 1, 2, 3. Oke, ada yang namanya H. Kemudian ada yang namanya I, kemudian di sini ada yang namanya J. Kemudian habis itu K itu dilanjutkan dengan D. Tuh kan. Wow. Kemudian L itu untuk E. Nah, ini L ya. Oke. Kemudian lanjut lagi F, G, H. F, G, H itu jadi M. Oke. F, G, H itu jadi M. Terus kemudian JKL, oke, JKL itu akan menjadi N. Kemudian untuk I sama M itu akan gabung menjadi yang namanya O.
Kemudian N itu adalah P gitu ya. N jadi P. Kemudian set finish gitu ya. Finish. Nah, so berarti untuk A nih besarnya adalah 2,17, kemudian ini 3,83, kemudian untuk C-nya 11,83. Terus untuk D itu adalah sebesar 5,17. Kemudian untuk E itu adalah 3,83. Terus kemudian untuk F itu adalah sebesar 7,00. Alias 7 aja langsung. Terus kemudian untuk G itu adalah 4. Terus habis itu untuk H itu adalah 7,7. Nah, udah angkanya jelek lagi kan. Panjang lagi ngerjainnya. I adalah 10,17. Oke, kemudian untuk J-nya adalah 3,83. Kemudian untuk K-nya adalah 4,0. Untuk L-nya 4. Kemudian untuk N-nya itu adalah 1,17. Untuk M-nya adalah 6,00. Terus kemudian untuk O-nya adalah 6,83. Kemudian untuk P-nya adalah 7. Kemudian finish ya. Oke, selesai. Nah, oke, kita mulai daripada ya ini tadi apa? Early start, kemudian early finish, kemudian late start, kemudian late finish. Ya, dan perlu diingat ini itu pengerjaannya sama ini dan yang ES itu sama dengan yang late finish. Oke, kalau udah berarti ingat ya, ini pasti mulai daripada 0. Ini pasti 0 semua. Oke, ini 0. Kemudian early start berarti di bawah lagi nih. Ini 0, 0, 0, 0, 0. Baru 0 tambah 2,17 jadinya 2,17. Kemudian 0 tambah 3,83 itu berarti 3,83. Kemudian 0 ditambahkan dengan 11,83 itu adalah 11,83 itu sendiri. Berarti ini 11,83. 11,83. Terus ini 5,17 ya, karena 0 tambah 5,17 ini 3,83. Kemudian lanjut lagi, ini ditambah dengan 7 sama ini ditambahkan dengan 4 sama ini ditambahkan dengan 7,67 akan lebih lama selesai yang ini. Jadi kita cari yang lebih besar ya. Nah, hasilnya adalah 19,5 ya, 19,5. Kemudian untuk ini J yang ini 11,83 tambah 3,83 sama ini pasti bakal yang selesai adalah terakhir 11,83 ditambahkan dengan 3,83. Maka jawabannya adalah sebesar 15,67. Oke, 15,67. Kemudian 11,83 ditambah 10 sama 19,5 ditambah dengan 6, kira-kira bakal lebih cepat yang mana nih? 21 lebih lama yang mana? 21 apa 25? Ya pasti 25 dong ya kan. Berarti 19,5 tambah 6 jadinya 25,5. Kemudian ini ya tinggal ngikutin aja, berarti 15,67 ditambah dengan ini adalah 16,83. Ya, 16,83. Oke, 16,83. Oke, ini mungkin saya tulisnya di sini aja ya. 16,83. 16,83 tambah 7 sama 25 tambah 6 ya berarti pasti yang ini dulu dong, ya kan? Jadinya berapa tuh? 32,33 ya. Jadinya 32,33. So, berapa minggu? Ya, 33 minggu. Itu paling mentoknya. Kalau 32 minggu ya belum selesai ya. Maka nomor 4 jawabannya adalah yaps yang A. Nah, kita kerjakan untuk early finish. Ya, untuk early finish berarti ini pasti ini 0. Kemudian 0 tambah 2,17 jadinya 2,17. Ini 3,83. Kemudian ini 11,83. Terus kemudian ini 5,17. Ini 3,83. Nah, kemudian 3,83 ditambah dengan 4 yaitu adalah 7,83.
Kemudian ini 5,17 tambah 4 adalah 9,17. Nah, kemudian untuk yang C nih, untuk A ke ini dulu ya, F ya. 2,17 tambah 7. Jadinya berarti 9,17. Kemudian 3,83 ditambah dengan 4. Nah, 7,83. Kemudian ini kalau dihitung ya masing-masing ya pasti beda-beda. 11,83 ditambahkan dengan 7,67 itu jawabannya adalah 19. 19,5 ya, 19,5. Kemudian untuk yang I berarti ini jadinya adalah 23 ya. Oke, 23. 22. Kan 11 tambah 10 21 tambah 1 jadinya 22. Kemudian untuk yang J berarti 11,83 ditambahkan dengan 3,83 itu berapa? 15,67. Oke, 15,67. 15,67. Oke, lanjut lagi. Berarti dari mereka bertiga ya kan, terutama ini nih 9,17 tambah dengan 6, terus kemudian ini sama ditambah dengan 6 sama ini ditambahkan dengan 6 akan lebih lama yang ini pasti. Ya berarti kalau ditambahin jadinya 25,5 ya. 25,5. Nah, untuk yang N. Nah, kira-kira bakal pilih yang mana? 15,67 tambah 1,17 atau sampai yang ini? Ya pasti yang 15,67 tambah 17. Nah, berapa tuh? Jawabannya adalah 18,3 ya. Berarti 16,83. Kemudian untuk yang ini berarti 16,83 ditambahkan dengan 7 berarti 23,83. Nah, terus habis itu yang ini kira-kira mana nih? Pakai yang 25 tambah ini atau yang 22 tambah ini? Ya pasti 25 tambah ini. Jawabannya berapa? Jawabannya adalah 32,33. Ya dong, ya kan? Nah, oke. Jadi ini udah pas, langsung 32,33 ditambahkan dengan 0, ini tambah 0 ya pasti bakal pilih yang ini. Nah, oke. Jadi ini 32,33. Kemudian lanjut let's start. Berarti sama kayak ini. Berarti ini 32,33 nih pasti nih. So berarti ya kita bawa ya, kita bawa. Ini berarti 32,33. Karena apa? Karena untuk O sama P itu sumbernya sama, F. Otomatis di sini sama nih, 32,33. Ini terus kemudian N ini sumbernya dari P nih. 32,33 dikurangkan dengan 7. Berarti berapa? 16,33. Sorry. Enggak 32, sorry. Kan sama kayak Leibniz dong. Berarti 32,33 dikurangkan dengan 7. Nah, kan gitu dong jadinya. Berarti 25,33. Ini dikurangkan dengan ini 6,83 tuh berarti jadinya 25,5. Oke, 25,5. Kemudian lanjut lagi. 25,5 dikurangkan dengan 6. Oke, jadi ini sama sumbernya ya. Berarti M ini dari O 25,5 dikurang dengan 6 alias 19,5. Kemudian untuk yang ini berarti kurang 10,17 tuh berarti 25,5. 25,5 dikurangkan dengan 10,17 jawabannya adalah 15,33. Oke, ini 15,33. Nah, lanjut untuk yang di bawah nih, N 25,33 dikurangkan dengan yang namanya ini berapa nih? 1,17. Ya, 24,17 ya. Oke, 24,17. Kemudian berarti untuk ini sebenarnya bisa kita lebih enak lagi ya. Untuk G itu kan sumbernya dari M juga, 19,5 dikurangkan dengan 4 jadinya 15,5. Ini jadinya 12,5. Kemudian ini jadinya 19,5 dikurangkan dengan 7,67. Nah, ini jawabannya adalah 11,83. Kemudian kalau yang ini 24,17, ini berarti 20,17 ya. 20,17.
Kemudian ini berarti 24, ini 20,33. Kemudian baru nih untuk yang ini set 20,17 dikurang dengan 3,83. Nah, untuk yang E 20,17 dikurangkan dengan 3,83 itu berapa? 16,33. 16,33. Kemudian 20,17 dikurangkan dengan 5,17 berarti 15. Kemudian lanjut lagi nih. Nah, 11,83 dikurang dengan ini sama ini dikurang ini sama ini dikurang ini, bakal pilih yang mana? Ya, kalau di sini tadi kan pilih yang paling lambat, list yang paling besar. Kalau yang di late itu pilih yang lebih kecil, yang paling kecil. Jadi jawabannya di sini 0. Ya, jadinya pakai yang 11,83. Terus ini 15,5 dikurangkan dengan 3,83 itu adalah sebesar 11,67. Terus kemudian 12,5 dikurang dengan 2,17 itu adalah 10,33. 10,33. Oke, kalau udah tinggal dihitung nih, ya kan? Mana yang kalau dihitung hasilnya adalah 0, paling kecil ya ini. 0 dikurangkan dengan 0 hasilnya 0. Karena sisanya itu enggak 0, ya, alias lebih besar daripada 0. Oke, sekarang let finish. Oke, berarti ini 32,33 ya. Ingat 32,33. So berarti ya ini sama kayak early start, berarti ini di bawah dulu. Jadinya 32,33. Berarti ini juga 32,33. Nah, N ini sumbernya dari P. 32,33 dikurangi dengan berapa? Ya, dikurangi dengan 7. Ya, barulah jawabannya adalah 25,33. Nah, ini 32,33 dikurang dengan 6,83. Berapa jawabannya? Ya, jawabannya adalah 25,5. Oke, terus lanjut lagi. Nah, JKL itu sumbernya daripada ini semua. Jadinya 25,33 dikurangkan dengan yang namanya 1,17, jawabannya berapa? Ya, 24,17. Jadinya ini 24,17, ini 24,17, ini 24,17. Nah, kalau untuk yang I, ini kan berarti sama kayak M ya, berarti 25,5. Nah, kemudian untuk yang FGH. Nah, FGH itu mulainya dari M. 25,5 dikurang 6, berarti jadinya adalah 19,5. Ini 19,5, ini 19,5. Nah, kalau yang E. Nah, kita mulai dari E dulu. 24,17 dikurangkan dengan 4, berarti 20,17. Terus untuk yang ini 24,17 dikurang dengan 4 pasti ini pasti sama 20,17 juga. Kemudian 24,17. Oke, yang A dulu aja ya. Ini 19,5 dikurang dengan 7 berarti 12,5. Kemudian 19,5 dikurang 4 alias 15,5. Kemudian ini 25,5 sama 19,5 sama 24,17. Kalau dikurangin dengan masing-masing ini, mana yang paling kecil? Ya, yang paling kecil adalah yang ini ya. 11,83. Oke, 11,83. Kemudian untuk yang di sini pasti jawabannya 0. Diperoleh dari mana? Ya, diperoleh dari yang ini nih, 11,83 dikurangkan dengan 11,83, jawabannya 0. Sedangkan kalau dihitung dari yang lain itu hasilnya lebih besar daripada 0. So, dengan begitu, mana nih yang nilainya sama? Ya, yang sama itu adalah yang C. Kemudian dimulai, habis C itu kemana dulu? Ke H. Habis H itu kemana? Ke M. Kemudian ke O. Nah, jadi C, H, M, O itu adalah jalur kritisnya. Sehingga nomor 5 jawabannya adalah yaps yang C. Kemudian untuk yang nomor 6, kita harus nyari Z dulu berarti. Nah, dari sini kita punya bahwasannya jatuh temponya 33 dikurangkan dengan yang diharapkan itu adalah sebesar 40 dibagi dengan akar berapa. Nah, ini akar daripada, nah kita lihat bahwasanya yang dipakai itu adalah yang C, yang H,
M sama O. Nah, nilainya berapa nih? Ya, kalau misalnya kita hitung, itu jawabannya adalah sebesar 1,06 ya. Oke, jadi kalau dihitung nih tinggal ditambah aja ya. Jadinya adalah 1,06. Nah, kalau udah tinggal kalkulator aja nih. 33 alias minus 7 ya, berarti minus 7 dibagi dengan akar 1,06 alias dibagi dengan 1,03. Jawabannya adalah minus 6, minus 6,8. Oke, minus 6,8. Nah, oke, so berarti ya ini kalau digambar dalam sebuah tabel distribusi normal, dalam diagram distribusi normal sendiri, nah ini adalah minus 6,8. Oke, berarti minus 6,8 ini kalau misalnya kita hitung terhitung ini berapa nih? Nah, ini sebenarnya berarti nilainya berapa? Sekitar 0, sekian lah ibarat kata tuh. Nah, berarti nilai kemungkinan selesai dalam waktu 40 hari pas, nggak kurang gitu ya. Ya jawabannya berapa? Ya jawabannya sekitar hampir 100%, tapi tidak 100%. Karena nilai 6, ini sebenarnya terkait dengan nilai peluangnya itu sebesar 0,01 gitu lah. Di bagian sininya ya, terhitung dari sebelah sini. Nah, otomatis ya kalau kita kurangin dengan 1, hasilnya ya pasti mendekati 1 alias 100%. Tapi tidak 100% lah ibarat kata tuh. Ya, jadi jawaban yang mendekati adalah Yaps yang A. Seperti itu ya. Nah, oke. So, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, oke. So, untuk 7 sama 8 ya. Itu udah saya gambarkan juga, udah saya sertakan juga terkait dengan waktu yang dipakai. So, waktu penyelesaian proyek. Nah, langsung aja kita kerjakan dengan early start terlebih dahulu. Ingat ini pasti 0. Nah, jadinya berarti kita bawa 0 dia ke sini. Kemudian berarti 0 tambah 2 ini jadinya 2. Oh, enggak ya. Ini 0,583 berarti ini 5,83 dulu. Baru ini 5,83. Kemudian ini sama ini kalau ditambahin ini sama ini bakal lebih lama yang ini. Berarti jawabannya adalah 11,83. Nah, kemudian untuk yang F sama G terlebih dahulu ya, karena kalau kita mau ngerjain H, kita harus kerjain F dulu ya. Nah, saya juga baru sadar nih, C ini nggak ada pendahulunya ya, jadi cuma perantara doang. Oke, untuk yang ini 5,83 tambah 8, jadinya 13,83 ya. Oke, jadi ini 13,83, ini juga 13,83. Kemudian 13,83 tambah ini sama 11,83 tambah ini ya pasti bakal yang dipakai ini. So jawabannya adalah 20. Jawabannya adalah 21 ya. Kemudian untuk ini bakal dikerjain kalau H udah 13 tambah 6 19, 21 tambah 4 ini berarti 25,33 yang dipakai. Oke. So 25,33 ditambah dengan 5,5 tuh berarti 25,83 ya. Sorry. Oh 30,33. 30,33. Ini pun juga 30,33. 30,33 tambah 4,83 ini berarti berapa tuh? Sorry. 30,83 dong ya. 30,83 sorry untuk ini. 30,83. Kemudian ini ditambahkan jadinya berarti 35 ya. 30 tambah 4 kan 34 tambah ini jadinya 35,67. 35,67. Kemudian ini kalau ditambahin dengan 9,17 jawabannya adalah 40 ya. 40 karena 39 tambah 1. Terus ini 40 tambah 2 sama 35 tambah 4 bakal kelar yang mana terakhir? Ya 40 tambah 2. Jadinya di sini adalah 42 tambah 8. Ini pas 50. Oke, berarti jawabannya udah terjawab ya bahwa jawabannya adalah yang A. Nah, lanjut untuk early finishnya. Berarti ini 0. 0 tambah 2 ini 2. Ini 5,83. Kemudian ini 5,83 tambah ini adalah sebesar 11,83. Nah, 5,83 tambah 8 berarti 13,83. Kemudian yang ini kalau dihitung 2 tambah 9 sama 11 tambah 9 itu bakal
mana yang selesai? Ya, otomatis yang lebih lama selesai adalah yang paling besar adalah 11 tambah 9 dong ya. Berarti untuk yang E itu nilainya adalah sebesar 21. Nah, sorry, ini 21 ya. Enggak di sini dong. Wait. Nolnya di sini. Ini 2, 5,83. Terus habis itu ini tadi berapa? 13,83. Terus habis itu ini 11,83. Kemudian ini tadi jawabannya adalah sebesar 21. Oke, 21. Oke, ini dulu 13,83 ditambahkan dengan 3,33. Itu jawabannya adalah 17,17. Kemudian ini kalau ditambahin sama 6,17 berarti jawabannya adalah 20. Kemudian lanjut lagi nih. Sama ini berarti kira-kira bakal jawabannya lebih besar mana? 17 tambah 4 atau 21 tambah 4? Pasti 21 tambah 4, yaitu adalah 25,33. Nah, 25 tambah 5 sama 20 tambah 5 pasti lebih besar yang ini. Sehingga ini jawabannya adalah 25,83 ya. Kok 25,83? 30,83 ya. Kan ditambahin 5,5. 30,83. Oke, kemudian lanjut lagi nih. 30,83 ditambah dengan 4,83 itu besarnya berapa sih? Oke, jawabannya adalah 35,67 ya, 35,67. Kalau untuk yang K 30,83 ditambah dengan 9 ini jawabannya adalah 40. Kemudian lanjut lagi 35,67 ditambah dengan 4 ya jadinya berarti 39,67. Kemudian 40 ditambahkan dengan 2 jadinya ini berarti 42. Kemudian lanjut lagi berarti ini 39,67 ditambah dengan 8 sama 42 ditambah 8 hasilnya pasti ya 42 tambah 8 jadinya 50. 50 tambah 0 maka hasilnya adalah 50. Nah, lanjut, let's start. Berarti ini 50 nih. Berarti 50 kurang 8 42. Nah, 42 dikurangkan dengan 8 ini adalah 34. Terus habis itu 42 dikurangkan dengan 2 itu berapa jawabannya? 42 dikurang dengan 2 adalah 40. Ya, oke, 42 kurang 4 ini 42 kurang 4 jadinya 38 ya, 38. Nah, kemudian untuk 38,8 dikurangkan dengan 4,83 berarti 33,17. Oke, 33,17. Nah, terus habis itu untuk yang ini 40 dikurangkan dengan 2 ini adalah 30. Enggak dong, 40 kurang 19 kurang 9 ya. Jadinya adalah 30,83. Nah, 30,83 dikurang 9. Apakah dikurang 9? Enggak. Dikurangkan dengan 5, sama 33 dikurang dengan 5, maka pasti pilih yang 30,83 dikurangkan dengan 5,5. Jawabannya adalah sebesar 25,33 ya, 25,33. Kemudian 25,33 dikurang dengan 4,33 di sini 21. Ini kalau dikurangin dengan 6,17. Nah, untuk yang G di sini berarti ini jawabannya adalah 19,17 ya. Oke. Terus habis itu untuk yang H 25,3 ini udah. Terus lanjut lagi nih terkait dengan F 21 dikurangkan dengan 3,33. Jawabannya adalah 17,67. Ya, 17,67. Kemudian untuk yang ini 21 kurang 9,17 adalah 11,83. Oke. Kemudian lanjut. Ini 17,17 kurang 8 sama 19 kurang 8, maka pasti ya lebih kecil yang 17 dikurangkan dengan 8. Jawabannya ini adalah 5,83 ya. 9,67 ya, 9,33. 9,67 ya. Terus habis itu yang C sama B nih. Oke, sama-sama sumbernya dari E gitu ya. 11,83 kurang 6 ini jadinya ada berarti 5,83. Kemudian ini
kalau dikurangin 2 jadinya adalah 9,83. Ini sama ini kalau dikurangin sama-sama 5,83 sama ini yang paling kecil adalah ya 5,83, hasilnya 0. Terus 0 dikurang 0 sama 9,83 9,8 kurang 0 hasilnya ya pasti lebih kecil yang 0 kurang 0. Kemudian untuk LED finish berarti ini 50, ini 50, 50 kurang 8 ini 42, ini 42. Kemudian 42 dikurangkan dengan 4 itu 38. Kemudian 42 dikurang 2 ini adalah 40. Kemudian 40 kurang 9 sama 38 dikurangkan dengan 4, nilainya akan lebih kecil yang 40 kurangkan dengan 9 ya, karena hasilnya 30-an. Oke, 30,83. Nah, 30,83 ini kalau dimasukin ke sini jawabannya adalah 25,73. 30,83 dikurang ini jadinya 25,33 ya. Nah, 25,33. Terus ini 30,83 ini jadinya adalah 25,33. Nah, kemudian untuk yang F itu sumbernya dari sama yang E itu sama-sama dari H. 25 kurang 4,33 ini berarti 21, ini 21. Kemudian ini 21 sama 25 kalau dikurangkan dengan 21 kurang 3 sama 25 kurang 6, maka jawabannya akan lebih kecil yang, nah jawabannya adalah yang 17, yaitu adalah 21 dikurangkan dengan 3,33, yaitu adalah 17,67 ya, berarti 17,67. Kemudian untuk yang C sama B itu dari yang E, 21 kurangkan dengan 9,17 itu adalah hasilnya adalah di sini 11,83. Yang di sini kalau dihitung hasilnya berarti 11,83 juga. Terus A ini sumbernya dari C sama D. Kalau ini dikurang 6 sama ini dikurangkan dengan 8, berarti bakal lebih kecil yang ini dong, yaitu adalah 5,83. Nah, kemudian 5,83 kurang ini sama 11 kurang ini, maka hasilnya yang paling kecil adalah yang bawah, yaitu adalah 0. Sehingga kita peroleh informasi bahwasanya mana yang jadi kritis? A, kemudian C, kemudian E, kemudian H, kemudian dia I, kemudian dia K, kemudian M, kemudian N. Set. Nah, kurang lebih seperti ini dia. Set. Nah, oke. A, C, E, H, I, K, M, N. Maka jawabannya nomor 8 adalah yang D. Seperti itu ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal nomor 9 sama nomor 10 ya, 2 soal terakhir. Oke, so langsung aja. Ini sekedar teoritis juga, sekedar teoritis. Nah, untuk soal nomor 9 berikut perbedaan port dan CPM. Oke. Jadi jawabannya mana? Ya, jawabannya adalah yang B ya sebenarnya. Nah, kenapa ini salah? Ya karena kebalik. Portnya yang punya 3 jenis waktu, kalau CPM tuh punya 1 jenis waktu. Jadi yang tadi kita kerjain tuh port modelnya ya. Oke, kemudian keunggulan port atau CPM adalah bermanfaat dalam penjadwalan dan pembiayaan. Ya tadi kayak tadi terkait dengan jadwal. Kemudian kita tahu bahwasannya mana yang menjadi jalur kritisnya, kemudian terkait dengan waktunya berapa lama, dan sehingga kita bisa mendesain berapa sih biaya yang diperlukan ya. Oke, so dengan begitu saya akhiri dulu untuk pembahasan terkait dengan manajemen operasi untuk ECMA 4215 untuk modul 9-nya, dan sebagai akhir dari pembahasan untuk manajemen operasi juga karena ada 9 modul. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, walaupun emang cukup panjang karena untuk di tes formatif ke 2 untuk di modul ke-9 ini emang sebenarnya jawabannya cukup panjang ya. Oke, so
Thanks for watching this video and don't forget to like and share and subscribe jika channelnya bermanfaat, dan thanks juga yang sudah donasi di saweria.co dan scan barcode kirisnya sebagai bentuk apresiasi atau dukungan untuk channel saya. Dan jika ada kekeliruan atau pertanyaan langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.